Peninggalan kebudayaan Nusantara sebagian besar berbentuk tulisan atau naskah. Dari tulisan-tulisan tersebut dapat diperoleh gambaran lebih jelas mengenai alam pikiran, adat istiadat, kepercayaan, dan sistem nilai pada zaman lampau. Naskah sebagai karya sastra lama mencerminkan pengalaman hidup, mulai dari keadaan geografisnya, manusia dan pemukimannya, perjalanan sejarah kaum atau bangsanya, pengalaman emosional yang dilalui, hingga pemikiran serta falsafah hidupnya. Halo Ibu Ani, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhari Dewasitolova, perwakilan dari kelompok 1 kelas Kodikologi A, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Ibu, mungkin sekarang Bu Ani bisa memperkenalkan diri supaya kita juga bisa mengenal tentang Bu Ani. Silakan Bu. Terima kasih. Saya panggil adik-adik ya, adik-adik mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya. Perkenalkan, saya Agustin Tri Aryani, biasa dipanggil Ani. Monggo, mau Bu Ani, mau Mbak Ani, monggo. Saya di sini di Museum Negeri Empu Tantular itu fokus di pernaskahan kuno atau filologika. Terima kasih Ibu. Sekarang selanjutnya dari kelompok 1 kemarin kan kita sudah mengidentifikasi naskah ini ya Ibu dengan nomor inventarisnya 0744M. 07.44M ya Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, siapa sih penulis naskah ini? Apakah penulis naskah ini sama dengan yang memiliki naskah ini Ibu? Belum tentu sama. Jadi saya jawab dulu, penulis sebuah naskah belum tentu sama dengan pemiliknya, karena penulis bisa jadi dari naskah induk atau naskah babon itu nanti disalin, dilakukan penyalinan, kemudian ada keterangan di situ, tepatnya biasanya di halaman-halaman awal ataupun halaman akhir. Jadi untuk penulisnya memang belum diketahui ya. Terus siapa pemiliknya? Jelasnya setiap naskah yang ditulis kemudian disalin belum tentu sebelum masuk ke museum itu pastinya berpindah-pindah tangan. Untuk pemiliknya yang saya ingat memang ini dari wilayah Lamongan, dari wilayah Lamongan Jawa Timur. Sekitar masuk ke Museum Empu Tantular itu sekitar akhir tahun 1980-an, 85 sampai 89. Jadi kembali lagi yang tadi, untuk penulis memang belum diketahui. Terus pemiliknya jelasnya sudah berpindah-pindah tangan karena bisa jadi dari orang pertama dihibahkan kepada orang kedua, kemudian dimahari lagi kepada pihak yang ketiga, sampai akhirnya pada tahun itu tadi itu diserahkan ke Museum Negeri Empu Tantular sebagai koleksi. Berarti ini diserahkan begitu ya Ibu, dihibahkan oleh masyarakat? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk tadi kan katanya naskah itu beberapa kali disalin ya Bu. Yeah. Kalau untuk naskah ini sendiri, apakah ini merupakan naskah asli atau salinan 1, 2, 3? Kalau untuk penyalinan kebanyakan iya. Di sini naskah bukan asli atau bukan naskah babon, bukan naskah induk, tapi asli. Saya ralat ya, naskah asli tetapi umumnya itu naskah salinan atau naskah terdaan. Kemarin kan sempat diulas bahwasanya naskah ini merupakan cerita mengenai nabi-nabi begitu ya Ibu. Nah, kira-kira siapa sih yang menggunakan naskah ini? Apakah hanya dari kalangan pesantren saja atau juga masyarakat umum ini juga ikut menggunakannya sebagai pedoman hidup? Iya, bisa dari dua-duanya. Dari pesantren, iya. Dari masyarakat, iya. Jadi ada suatu tempat atau wilayah ya, biasanya itu menggelar mocopatan. Mocopatan itu dengan acara-acara yang mengikutinya. Misalnya setelah ada acara hajatan pernikahan, setelah acara ijab kabul, kemudian tumpengan, biasanya digelar acara mocopatan. Lah, naskah-naskah ini biasanya dibacakan pada waktu-waktu tertentu ketika masyarakat itu memiliki hajat, seperti itu.
gitu. Berarti ini mengenai aksara dan rujukannya ini sudah bisa diidentifikasi? Iya, sudah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu Untuk yang untuk yang naskah ini mengenai Untuk yang- aksaranya? Ya, untuk naskah ini naskah cerita nabi-nabi ya judulnya, dengan nomor inventarisasi 07.44M. Dari aksaranya, dari aksara dulu ya. Dari aksara ini adalah aksara Jawa, masih termasuk aksara Jawa baru atau caraan. Dari bahasanya adalah bahasa Jawa. Nah, dari bahannya ini adalah bahan beluang. Bahan beluang itu adalah berasal dari kulit kayu yang prosesnya lumayan panjang untuk menjadi media penulisan seperti ini. Uniknya media penulisan ini lebih tangguh daripada kertas Eropa. Kalaupun memang seperti ini, kami memperolehnya dari awalnya memang sudah seperti ini. Nah, kalau apa bedanya dengan kertas? Karena prosesnya lumayan lama ya untuk menjadi sebuah beluang. Keunikannya atau kelebihannya daripada kertas Eropa, ini tidak mudah sobek, tebal, berserat, tidak mudah sobek, tidak mudah istilahnya kayak jamur yang menyebabkan titik-titik coklat, tidak mudah rapuh, berbeda dengan yang media penulisannya kertas. Kalau kertas Eropa itu kita harus hati-hati sekali ya, karena bisa jadi kalau kurang hati-hati kita membuka begini karena saking rapuhnya ya, ini biasanya kalau kurang hati-hati ini patah, tek, ini sobek di tengah. Berarti kita harus punya penjepit atau mungkin dengan tangan seperti ini, tidak jret begitu. Nah, ini keunikan dan kelebihan media penulisan beluang. Ini dari bahan ya. Kemudian masuk ke sini, memang kondisinya seperti ini. Ya, tanpa sampul. Kemudian masuk ke Museum Negeri Imputan Tular, dilakukan pengcoveran atau diberikan sampul yang baru. Jadi ini sampul baru yang diberikan oleh Imputan Tular. Kalau isi ringkasnya, ceritanya itu cerita nabi-nabi. Saya meskipun belum membaca ya, belum sampai pada koleksi ini, saya sedikit terbantu oleh katalog-katalog yang sudah ada sebelum saya masuk sini. Itu ceritanya tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian cerita nabi-nabi itu dimulai dari penciptaan Nabi Adam dan Ibu Hawa, sampai kemudian mungkin berlanjut pada nabi keberapa seperti itu. Oke, jadi ini tentang penciptaan langit dan bumi ya Ibu? Iya, penciptaan ini alam semesta. Kalau sarana perwujudan bahasa dalam naskah ini seperti apa Ibu? Apakah berbentuk prosa seperti itu atau puisi atau mungkin tembang-tembang seperti bentuknya yang dinyanyikan? tembang mocopat. Baik Ibu, karena pertanyaan sudah habis dan sepertinya kita sudah cukup jelas akan penjelasan dari Ibu Ani. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Namun sebelum itu mungkin Ibu Ani punya harapan seperti itu dan kesan atau pesan seperti itu untuk kami maupun khususnya di bidang filologi ini Bu. Silahkan. Jadi saya berharap besar untuk adik-adik ini mencintai naskah. Kemudian saya sebagai calon filolog lah. Sebagai calon filolog yang bisa kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk membuka peradaban bangsa. Ya, gitu. baik. Naskah adalah gerbang peradaban deh, Bu. Iya. Untuk itu kita harus mencintainya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ani atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Bangsa Indonesia menyimpan peradaban agung di dalam naskah-naskahnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban generasi masa kini kepada nenek moyang terdahulu, sudah selayaknya naskah senantiasa dilestarikan. Karena naskah adalah gerbang peradaban. For the time stops for no